Saya akan membacakan buku dengan judul Catatan Juang dari penulis Fiersa Besari. Jadi buku ini terdiri dari 4 bagian atau 4 bab. Di dalam bukunya dituliskan menggunakan kata bagian. Jadi ada bagian 1 sampai bagian 4. Kali ini saya akan membacakan bagian 1. Suatu ketika di 2015, Suar duduk di bagian paling belakang mobil angkutan umum, berhimpitan dengan beberapa manusia yang baru saja menyelesaikan rutinitas harian mereka. Gadis itu menyandarkan kepala di jendela, merasakan getaran mesin mobil tua yang membawanya pulang dari kantor, meninggalkan setumpuk pekerjaan yang belum juga ia bereskan. Sementara hingar-bingar obrolan segerombolan ibu-ibu yang membicarakan gosip terkini, juga sepasang anak remaja yang memadu asmara, berubah menjadi ngaung panjang tak berarti di telinganya. Mobil angkutan umum melambat, kemudian menepi. Seorang lelaki yang duduk di sebelahnya berdiri. Lelaki itu cukup menyulitkan tatkala hendak turun dari mobil. Tubuhnya yang tinggi besar membuat Suar mesti merapatkan diri pada kaca. Suar berharap sakit di kepalanya segera hilang. Tekanan dari atasannya beberapa hari terakhir membuat kepalanya terasa ingin meledak. Namun, ia hanya bisa menunduk. Ia sudah terbiasa menunduk hingga lupa untuk menikmati langit yang kian merah. Sore ini ibu kota cukup ramah, tak terlalu gerah, tak banyak suara klakson dari pengemudi yang hobi marah-marah. Suar mencoba melirik ke arah langit, tempat kawanan burung melintas. Ada es krim vanila yang tumpah ruah di angkasa. Namun gadis itu sudah hampir lupa cara merekamnya dengan sempurna. Dulu pada suatu ketika, senja pernah indah, seindah janji-janji yang berujung menjadi sumpah serapah. Ia kembali menunduk, berusaha memejamkan mata sementara denyutan di kepalanya terasa makin hebat. Lama melamun, Suar mengangkat kepala dan menengok ke arah depan. Ia rapikan rambut panjang semrawutnya yang menutupi wajah. Mobil angkutan umum yang ditumpanginya sudah sepi. Hanya ada satu orang pemuda yang duduk tepat di belakang bangku pengemudi, asyik berbincang soal sepak bola dengan Pak Sopir. Suar melihat jalanan di luar mobil angkutan umum. "Kiri bang," ucap Suar. Mobil angkutan umum perlahan menepi di sisi pembatas jalan tempat tukang nasi goreng baru bersiap untuk membuka lapaknya. Sewaktu Suar hendak berjalan keluar, kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah buku terletak di lantai mobil, bersampul merah dan tampak lusuh. Dipungutnya buku tersebut seraya bertanya pada satu-satunya orang yang ada di sana. Si pemuda menggelengkan kepala, tanda tidak tahu menahu. Suar menggenggam buku itu. Mungkin milik orang yang tadi duduk di sebelahku lalu tidak sadar terjatuh, pikirnya. Ia masukkan buku itu ke dalam tas jinjingnya, kemudian melangkah menuju rumah indikosnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Pusingnya mulai reda. Suar tak sabar mengguyur tubuhnya yang berkeringat dengan air dingin. Malam menyergap, suara teman-teman kos Suar terdengar di luar kamar berbincang tentang tugas kuliah sambil sesekali tertawa. Dari 8 kamar, 6 penghuni masih berkuliah, sementara 2 lainnya sudah bekerja dan Suar adalah salah satunya. Suar lulus tahun lalu dengan nilai cukup, kemudian diterima bekerja sebagai sales asuransi di sebuah bank besar, sebuah pekerjaan yang tidak terkorelasi dengan disiplin ilmunya di jurusan desain komunikasi visual. Seberes mandi, Suar duduk di depan cermin cukup lama, tanpa melakukan apapun. Dicermatinya gadis yang menatapnya dari balik cermin. Kulitnya yang putih kekuningan, hidungnya yang tidak terlalu mancung tapi juga tidak bisa dibilang pesek, bibirnya yang merah merona tanpa perlu dipulas gincu, juga rambut lurus sepunggungnya yang masih basah. Dia bergerak lebih mendekat ke cermin, mencermati lingkar matanya yang kian hitam, kerut-kerut halus di sekitar dahinya dan garis tipis, luka bekas jatuh dari sepeda di dagunya. Ia mengingat nama yang disematkan oleh sang ayah padanya, Kasuarina,
yang berarti pohon cemara, tinggi, kokoh, dan tidak bercabang-cabang, sesuatu yang jauh berbeda dari siapa dirinya saat ini. Setiap kali memperkenalkan diri, ia selalu menyebut dirinya dengan nama panggilan sejak kecil, Suar, bukan Rina, yang berarti cahaya pelita. Ia makin malu menyandang namanya. Apanya yang cahaya pelita kalau dia justru kepayahan menerangi hidupnya sendiri? Siapa kamu? Tanyanya pada sosok yang dilihat di hadapannya, seolah menolak keberadaan bayangannya sendiri. Begitulah, setiap kali Suar ingin menyerah, dia terbiasa untuk menatap cermin dan menyemangati dirinya sendiri. Biasanya dia melakukannya di pagi hari, kecuali malam ini di mana ia butuh kepercayaan diri yang ekstra. Hal itu pernah diajarkan di kantornya, bahwa dengan memberi sugesti positif pada diri sendiri di cermin, semangat kita akan terkumpul kembali. Namun, makin lama Suar makin merasa itu omong kosong belaka. Terlebih lagi ketika target penjualannya menurun dan atasannya tidak menerima alasan apapun. Yang terpenting dari sebuah proses adalah hasil dari proses itu sendiri. Ingat, menjadi produktif harus disertai hasil produksi, bukan disertai dalih. Begitu nasihat sang atasan yang lebih menyerupai sindiran. Suar menaruh sisirnya, kemudian menengok ke arah tas kamera yang tergantung di tembok kamar. Diraihnya tas itu, lalu diambilnya kamera DSLR yang ada di dalamnya. Mulai berdebu, pikirnya. Ia lap tubuh kameranya dengan tangan. Seraya menggempaskan tubuhnya ke atas ranjang, ia menyalakan kamera tersebut. Dilihatnya beberapa video yang masih tersimpan dalam kartu memori. Keterangan waktu menunjukkan bahwa terakhir kali Suar merekam adalah sekitar 7 bulan yang lalu. Ia kemudian beralih ke buku bersampul merah yang tergeletak di sampingnya. Ragu-ragu Suar membuka buku tersebut, berharap menemukan nama dan alamat sang pemilik buku. Kemudian ia bisa mengembalikan buku tersebut dikala sempat atau minimal mengirimkannya lewat pos. Dengan cepat Suar membuka halaman demi halaman, membacanya selintas. Rupanya itu adalah sebuah buku harian, atau jurnal, atau diari. Entahlah, Suar kurang tahu perbedaannya. Ia hanya tahu dari penampakan sekilas. Buku itu dipenuhi catatan, seorang yang akan menemani setiap langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya, tertanda Juang. Kalimat tersebut terpatri di halaman paling depan, ditulis dengan tinta biru oleh tulisan tangan yang cukup rapi. Ia lantas membuka halaman paling belakang. Tetap tidak ada informasi tentang pemilik buku itu. Suar belum kehabisan ide. Ia mencari nama Juang di media sosial dan laman pencarian, berharap menemukan sesuatu tentang sang pemilik buku. Namun hasilnya banyak sekali dan kebanyakan tidak mengacu pada nama orang. Hilang buku Juang adalah kata kunci yang ia masukkan berikutnya, namun tetap nihil. Setelah kebingungan untuk sesaat, Suar memutuskan membuka kembali halaman pertama buku tersebut, berharap mendapatkan petunjuk dari tulisan di dalamnya. Teruntuk Ibu, di mana segalanya berawal. Ibuku sayang, di hari istimewamu aku masih bingung harus memberi apa. Engkau yang selalu mensyukuri segala karunia-Nya, tidak pernah merasa berkekurangan meski di saat sulit. Aku ingin memberimu emas permata yang sempat engkau jual demi pendidikanku kala itu, tetapi aku yakin engkau akan menolaknya dengan lantang. Simpan saja untuk masa depanmu. Aku curiga itu yang akan menjadi jawabanmu. Maka dikala kita dipisahkan oleh jarak seperti ini, izinkan aku mengawali catatan pemikiranku dengan menuliskan surat untukmu, meski aku tahu tak ada kalimat yang cukup indah untuk bisa menggambarkan kasih sayangmu. Tak ada bahasa yang cukup luas untuk bisa menuliskan pengorbanan demi pengorbanan yang telah engkau lakukan tanpa rasa lelah. Engkau membisikkan doa sambil mengelus perutmu. Menungguku hadir, tak sabar mendengar tangis pertamaku, hampir meregang nyawa demi menghadirkanku ke bumi. Dan ketika aku lahir, engkau tidak pernah mengeluh saat membersihkan kotoranku, tidak sama sekali. Seiring waktu,
engkau tetap saja menjadi seorang yang tidak pernah lupa untuk mendoakanku dalam setiap ibadahmu, meski aku tidak pernah ingat untuk mendoakanmu. Tatkala kecil dulu, betapa kesalnya diriku saat engkau tidak bisa membelikan barang yang aku mau, padahal entah kapan aku melakukan apa yang engkau mau. Aku marah karena engkau memberi hadiah yang tak sesuai harapanku, tetapi aku tidak tahu bahwa engkau membungkus hadiah itu dengan penuh kasih sayang. Saat lebih dewasa, aku sering berkata bahwa aku sayang kepadamu, tetapi membuatkanmu sarapan saja aku tak sempat. Engkau tidak pernah meminta banyak dariku, tapi bahkan memberi satu kecupan di tanganmu pun tidak bisa kupenuhi. Sepertinya aku terlalu sibuk membahagiakan diriku sendiri. Lantas kapan aku akan membuktikan rasa sayangku padamu? Saat engkau sudah terlalu tua? Atau engkau sudah sakit-sakitan? Bagaimana jika aku terlambat? Ah, ibu, tiap ulang tahunmu datang, aku membenci hari tersebut. Sungguh, mengetahui uban dan keriputmu semakin banyak, sementara waktu kita semakin sedikit. Dan aku hanya bisa menjadi pendosa sementara engkau terus menjadi pendoa. Dan aku selalu sibuk dengan keakuanku sementara kau selalu sibuk merindukanku. Betapa seringnya aku mengeluh atas segala kekuranganmu tanpa menyadari segala kekuranganku sendiri. Betapa jarang aku berterima kasih atas segala perjuanganmu untuk membesarkanku hingga aku bisa menjadi diriku hari ini. Engkau adalah orang yang selalu berkata, "Jangan bilang tidak bisa." Engkau adalah orang yang selalu membuatku semangat untuk berpikir lebih bijak dan berbuat lebih baik lagi. Apa artinya pergi jika engkau tak menjadi tempatku pulang? Apa artinya sakit jika engkau tak menjadi malaikat penyembuhku? Dan apa artinya aku jika tidak mampu lagi membuatmu tersenyum? Ibu, maaf untuk segalanya. Izinkanlah aku menebus dosaku yang terlampau banyak. Berusaha sekuat tenaga mesti takkan mampu mengganti semua kasihmu, membahagiakanmu sampai salah satu dari kita dipanggil olehnya. Berulang tahunlah selamanya, agar aku mampu menatapmu sepanjang usiaku. Aku menyayangimu. Suar menutup buku dengan perasaan bergetar. Seketika ia teringat kedua orang tuanya yang jauh darinya. Betapa ia jarang membalas pesan-pesan ibu dan bapak. Betapa ia selalu malas pulang hanya karena setiap tanggal merah dirinya ingin berduaan dengan sang kekasih, yang kini bahkan tidak lagi mempedulikannya. Suar mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja, lalu mengirim sebuah pesan. "Bu, apa kabar? Bapak sehat?" Tak sampai 5 menit berlalu, ponselnya berdering. Ibu menelpon. Suar segera berbincang hangat dengan suara di seberang sana, tentang kehidupannya sehari-hari, tentang masalah-masalahnya di kantor, dan tanpa perlu diberi komando apapun, ibu sudah mengerti untuk tidak menanyakan kehidupan asmara anak gadisnya. Suar bertanya lagi mengenai kondisi bapak. Terakhir kali mereka bertemu, kondisi bapak sedang tidak baik-baik saja. Namun, seperti biasa, kekhawatirannya ditanamkan oleh suara sang ibu. "Bapak istirahat seberes nonton siaran pertandingan bola," katanya. Tanpa Suar sadari, harinya yang buruk hilang begitu saja oleh sentuhan hangat suara sang ibu. Seolah-olah segala masalah di tempat kerja cuma satu titik kecil jika dibandingkan dengan apa yang sepatutnya ia syukuri. Malam itu, tak seperti malam-malam sebelumnya, Suar tertidur nyenyak. Mentari baru saja mengintip di langit timur sewaktu Suar berjalan dengan tergesa-gesa di depan kompleks rumah kosnya. Kemacetan merupakan kondisi khas kota besar yang tidak lagi valid untuk dijadikan sebagai alasan keterlambatan. Maka dari itu, ia harus bergegas berangkat dan membuktikan dirinya mampu menjadi pegawai teladan, seolah-olah ia membenarkan bahwa manusia yang bekerja lebih pagi pasti mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Di mobil angkutan umum, Suar mengeluarkan buku catatan bersampul merah yang ia sisipkan di antara lembaran pekerjaan di dalam tas jinjingnya. Ada 2 hal yang membuatnya memutuskan untuk kembali membaca buku catatan tersebut. Pertama,
Dia masih berharap bisa menemukan alamat atau petunjuk apapun tentang sang pemilik buku. Kedua, ia suka dengan cara seorang bernama Juang ini menuangkan perasaannya perihal ibu yang terasa begitu tulus. Kalau ada poin yang perlu ditambahkan, alasan ketiganya pastilah karena tulisan tangan Juang yang begitu elok, sambung menyambung, tetapi enak dibaca. Otaknya berkata bahwa membaca buku milik orang lain itu sangatlah tidak sopan dan terkesan tidak menghargai privasi. Sementara hatinya berkata bahwa ia harus terus membaca, jaga-jaga di tengah buku ia akan mendapati informasi perihal Juang. Sebuah pembelaan yang cukup masuk akal, pikirnya. Lagi pula, itu jauh lebih baik daripada membuang buku tersebut atau menaruhnya kembali di lantai sembarang mobil angkutan umum. Permainan masa kecil. Jeripaya kami berbuah manis. Meski tidak terlalu besar, tetapi akhirnya perpustakaan kami jadi juga. 3 bulan purnama sudah berlalu sejak aku dan masyarakat desa membangun ruangan ini. Berharap anak-anak kecil akan kembali membudayakan baca buku. Karena buku yang kami bawa kurang banyak, kami berkeliling ke desa-desa lain untuk mencari buku bekas. Tak kusangka, banyak sekali buku tidak terpakai yang kami kumpulkan di sepanjang perjalanan. Senang, sekaligus sedih. Ini menandakan masih rendahnya minat baca di negeri ini. Padahal, bukankah ilmu pengetahuan adalah modal paling mendasar untuk membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik? Sewaktu sore datang dan kami sudah selesai mendata dan menata buku-buku, sebuah ide jahil menghampiriku. Aku memaksa beberapa kawan dan pemuda desa yang sedang berleha-leha supaya keluar sejenak dari perpustakaan. Awalnya mereka menolak karena kelelahan. Aku tidak peduli. Ku minta mereka bangun. Mereka kebingungan saat kuajak ke lapangan yang terletak tidak jauh dari perpustakaan. Apa yang akan kami lakukan sore ini? Kami akan bermain gala asin. Permainan tradisional, beberapa daerah menyebutnya galaksin, galaksin, atau gobak sodor. Raut kesal di wajah mereka berubah menjadi senyum lebar. Mereka geleng-geleng kepala. Sesudah menaruh sandal dan sepatu sebagai tanda batas, kami berlari ke sana kemari dengan tawa riang menghiasi wajah kami yang berkeringat. Kawanan nyamuk berputar di atas kepala seiring bau badan kami yang sudah tidak mampu lagi terdefinisi. Meski tidak bisa bermain terlalu lama karena hari mulai gelap, memainkan salah satu permainan semasa kami kecil adalah petualangan yang menyenangkan. Kami ingin anak-anak kecil mulai membaca buku. Kurasa cukup adil jika kami juga memosisikan diri sebagai anak kecil yang mampu tertawa riang menghadapi perlombaan. Aku bahagia karena masa kecilku dihiasi berbagai permainan yang melibatkan aktivitas fisik. Dulu sebelum azan maghrib berkumandang, pantang untukku pulang dari lapangan, karena bermain bersama kawan-kawan adalah hal yang terasa sangat mengasyikkan. Lalu ibu akan menyeret aku dan adikku pulang, memaksa kami mandi, dan membedaki wajah kami sampai terlihat seputih aktor pantomim. Tubuh kami mesti wangi minyak telon. Esoknya, kami akan kembali bermain di lapangan. Terkadang, kami bermain hingga berkelahi. Namanya juga anak laki-laki. Apalagi kalau adikku yang pendiam itu sudah dibully. Walau musuhan, toh tidak pernah lebih dari 3 hari. Selain kata Pak Ustadz itu dosa, sebagai anak kecil, kami tidak gengsi untuk saling bermaaf-maafan. Kemudian di sekolah, kami akan menggambar tokoh-tokoh komik dari Dragon Ball dan Kung Fu Boy, sambil membicarakan superhero idola kami. Bak seniman hebat, kami tuangkan imajinasi di halaman belakang buku pelajaran, terkadang juga di papan tulis. Aku jadi ingat kata Pablo Picasso, semua anak adalah seniman. Masalahnya bagaimana anak itu tetap menjadi seorang seniman setelah besar nanti. Mengacu pada kalimat tersebut, aku bertanya-tanya, apakah memasukkan kesenian ke dalam mata pelajaran sekolah dasar, bukan ke dalam ekstrakurikuler, merupakan hal yang tepat untuk dilakukan? Bukankah dengan begitu,
Anak kecil menjadi takut berekspresi jika gurunya memberi nilai jelek saat anak-anak tersebut mewarnai langit dengan cat ungu. Bukankah anak kecil akan kapok tampil di depan umum jika ia dipaksa bernyanyi lagu yang bukan apa hatinya inginkan? Ini berimbas saat kita makin dewasa, kita jadi takut berbeda. Kita lebih memilih untuk mengikuti alur menjadi seragam asal tidak mendapatkan nilai merah di raport. Seolah-olah sekolah diciptakan hanya untuk mencari nilai, bukan untuk mengais hikmah. Kubawa lamunanku pergi, kembali pada perpustakaan. Lucu, kita membentuk pola pikir anak kecil agar tumbuh menjadi seperti kita, padahal diam-diam kita rindu menjadi anak kecil lagi. Suar tertawa lepas, begitu kerasnya hingga membuat orang lain menoleh ke arahnya. Ia cepat-cepat tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya sekali, meminta maaf. Hatinya tiba-tiba menjadi rindu pada teman-temannya dulu, kala mereka semua masih bersekolah di desa, juga pada permainan-permainan tradisional kegemarannya. Suar serasa dibawa kembali ke masa lalu. Dulu semasa SD, jika tidak menonton film bersama sang ayah, membantu ibu berjualan tempe mendoan atau mencari belut di sawah, dia dan teman-temannya akan bermain petak umpet sampai menjelang sore. Pernah satu kali, ia bersembunyi di dalam drum kosong di bengkel motor Mas Jarwo sampai ketiduran. Karena itu, ibu dan bapak panik tak karuan. Satu kampung pun dibuat geger. Suar tertengun, menatap jalanan yang mulai padat kendaraan. Jakarta sudah mengubahnya secepat kilat menjadi mesin yang menganggap bahwa bersenang-senang sama dengan menghabiskan banyak uang. Sekeluarnya dari mobil angkutan umum, Suar menyambung perjalanan pagi ini dengan bus. Untuk mencapai kantornya, ia harus 2 kali naik transportasi umum, sebuah kebiasaan yang awalnya menyebalkan untuk dilakukan, tetapi jika sudah terbiasa jadi biasa saja. Jalan raya belum menunjukkan tanda-tanda macet, udara belum terlalu pengap, tetapi bus sudah penuh sesak dengan penumpang. Suar yang tidak kebagian kursi harus berdiri dan berpegangan pada gantungan di tiang, tubuhnya bergoyang-goyang mengikuti laju kendaraan. Menyadari ponselnya berdering, Suar mengeluarkannya dari tas jinjing. Nama Fajar Suteja tertera di layar. Anak-anak mau syuting iklan di Pulau Pramuka besok. Makanan dan akomodasi udah ditanggung. Lo mau ikut nggak? Tanya pesan tersebut. Di tengah perjalanan, seorang bapak turun dari bus. Suar segera menempati kursi yang ditinggalkan tersebut. Ia sangat ingin memenuhi undangan Fajar sahabatnya kala masih kuliah, yang biasa bekerja sama membuat film dengannya. Namun, mengingat dirinya sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia sinematografi, ditambah masalah yang sedang menderanya di kantor, dengan berat hati Suar cuma bisa membalas, pengen banget ikut, tapi aku lagi banyak kerjaan, gak bisa ditinggal, next time deh. Saat Suar akan membuka buku bersampul merah, ponselnya kembali berdering. Next time melulu, ayolah, lo termasuk director of photography terbaik yang pernah gue kenal. Sekiranya kerjaan mengganggu hobi, keluar saja, balas Fajar. Suar menghela nafas sejenak lalu memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Ia memutuskan memusatkan perhatiannya kembali pada buku yang sedang digenggamnya. Belajar mendengarkan. Hari ini aku dan kawan-kawan bertandang ke tempat seseorang dari pihak sponsor yang rencananya akan bekerja sama dengan kami. Orang tersebut suka sekali berbicara. Aku tentu senang menyimaknya berbicara. Selain mendapat ilmu baru, menyimak seseorang berbicara juga membuat kita tahu tentang karakter orang tersebut. Namun semakin lama, ada yang membuatku kurang sreg. Ia tidak memberikan kesempatan bagi kami untuk turut berbicara. Ia terus mempresentasikan dirinya. Sekalinya salah seorang dari kami ngomong, belum beres sudah dipotong. Dan saat aku mengeluarkan pendapatku sampai beres, ia malah menyalahkan teoriku dengan cara yang halus. Iya, aku setuju sama kamu, tapi sebetulnya pendapat kamu bagus, tapi itu keren.
Tapi ia selalu memakai kata tapi di belakang kalimatnya. Dulu dosenku pernah berkata, kata tapi itu meniadakan kata-kata di depannya. Jadi tidak perlu repot mengawali kata-kata kalau ada tapi di tengahnya. Masuk akal juga ya. Kamu cantik, tapi bau mulut. Aku pingin sih ke rumahmu, tapi harus mengantar ayahku. Baju kamu bagus, tapi bajuku lebih bagus. Tuh kan, kata-kata di depannya tidak perlu lagi dianggap ada. Makanya, abaikan saja kalau dia bilang sayang padamu tetapi tidak bisa meninggalkan pacarnya. Itu sih sudah dapat dipastikan omong kosong. Ucapan dosenku pastilah cuma lelucon belaka. Apa asyiknya sebuah buku atau artikel tanpa ada tapi di dalamnya? Mungkin maksudnya adalah akan lebih baik jika kita tidak terlalu banyak ngomong tapi, apalagi saat sedang berdiskusi dengan orang lain. Bisa jadi ujungnya malah debat kusir. Di dunia ini ada manusia yang senang mendengar hanya dengan menunggu kesempatan untuk mematahkan pendapat orang lain supaya terlihat pintar. Ada manusia yang senang diperhatikan tanpa tahu caranya memperhatikan. Ada manusia yang senang menghakimi tanpa pernah mau mengerti sudut pandang orang lain. Sekarang kutanya dirimu, lebih sulit mana menggerakkan otot lidah dan bibir dibandingkan membuka telinga lebar-lebar? Lebih sulit menggerakkan otot lidah dan bibir kan? Telinga sudah otomatis mendengar kalau tidak ditutupi tangan. Tapi alangkah lucunya betapa beberapa manusia senang sekali menggurui dibandingkan belajar. Padahal akan ada lebih banyak pelajaran yang kita dapatkan kalau saja kita mau diam sejenak dan mendengarkan orang lain. Dan ketika kita memilih untuk tidak mau lagi belajar, di sanalah kita benar-benar menjadi tua dan kolot. Kita tidak lagi berkembang. Sungguh betapa meruginya seseorang yang merasa serba tahu, serba bijak, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Padahal ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari manapun. Aku malah banyak dapat ilmu baru dari rekan-rekan yang lebih muda dariku. Jadilah sebaik-baik penyimak. Dunia yang terus bergerak hanya akan bisa diobservasi setelah kita berhenti membanggakan diri sendiri. Ketika kita mau menurunkan keangkuhan, alam raya adalah guru bagi dahaga pengetahuan. Berdiskusi tanpa perlu berdebat, karena mungkin saja sebenarnya yang orang lain butuhkan darimu adalah menjadi kawan bicara, bukan lawan bicara. Suar teringat akan Bu Indah, atasannya yang akhir-akhir ini sering memarahinya. Perempuan parubaya bertubuh gempal itu memang senang sekali marah-marah pada mereka yang dianggapnya merugikan perusahaan. Tak ada satupun kesalahan yang bisa dimaklumi tanpa terlebih dahulu dicaci maki. Pernah satu kali, seorang karyawan berusaha menasihatinya yang terlalu menganggap anak buah sebagai baut-baut perusahaan. Orang itu berujung dimarahi habis-habisan sebelum akhirnya dipecat. Kasihan sekali Bu Ida. Gengsinya membuat ia tidak berkembang, ucap Suar dalam hati. Mengamini tulisan yang baru dibacanya. Perasaan kesal yang menghinggapinya beberapa hari terakhir itu berubah menjadi perasaan ibah. Bus akhirnya tiba di pemberhentian Suar. Ia turun kemudian berjalan ke kantornya yang tergeletak hanya beberapa puluh meter. Sebelum lupa, ia mengeluarkan ponselnya lalu mencatat tentang perpustakaan dan korelasinya dengan juang. Seperti hari yang lain, meja kerja Suar di lantai 2 hanya menjadi persinggahan sementara sebelum dirinya harus turun ke lantai 1 untuk menebar brosur dan senyuman. Sebagai salah satu bank terbesar dan tertua di negeri ini, tempat gadis itu bekerja memang tak pernah sepi dari hilir mudik nasabah. Namun anehnya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penjualan produk asuransi yang baru bank ini gagas kurang dari 1 dekade yang lalu. Bisa dikatakan kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap asuransi belum begitu besar. Disinilah Suar dan sales lainnya berperan sebagai seorang yang sepatutnya memenangkan hati para nasabah.
Berbagai pelatihan dia terima agar mudah meyakinkan mereka yang masih ragu. Kalimat semacam, asuransi jiwa adalah jawaban agar keluarga bapak dan ibu tidak mengalami kesulitan ekonomi jika sampai terjadi apa-apa pada bapak dan ibu. Menjadi ucapan yang sudah biasa Suar lontarkan. Akan tetapi, berpura-pura bahagia kadangkala melelahkan. Bagi seorang Suar yang baru putus cinta, menyimpul senyum dan mengumbar nada ceria serasa sedikit sulit. Ia cuma mau duduk diam di mejanya, jauh dari interaksi antar manusia. Akses internet tanpa batas membuat Suar ingin mencari tahu soal perpustakaan kecil yang dimaksud oleh Juang. Tetapi ia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Tak ada nama perpustakaan, apalagi keterangan lokasi. Kini ia mulai ragu apakah nama Juang itu nyata atau hanya nama samaran yang dibuat oleh sang pemilik buku. Gara-gara itu, Suar semakin lahap membaca buku bersampul merah. Walau sempat berhenti karena dirinya lagi-lagi harus menawarkan produk asuransi pada para nasabah. Begitu ada waktu, ia lanjut membaca lagi hingga beberapa halaman. Namun tetap saja tidak ada informasi lebih lanjut terkait perpustakaan tersebut. "Ibu Ida nyari kamu tuh," ujar lelaki berambut klimaks yang berdiri di depan mejanya. Lamunan Suar buyar. "Ada apa lagi sih?" keluhnya dengan mata yang masih berfokus pada buku. Lelaki itu mengangkat bahu, tanda tidak tahu. "Paling mau marah-marah lagi." Suar menutup bukunya, menaruhnya di meja, lalu menghela nafas. Ia kemudian berdiri dari kursinya, berjalan ke ruangan atasannya, lantas mengetuk pintu yang berhias plat kuningan bertuliskan Farida Arifin. Ia berdaham sambil merapikan pakaian. "Masuk," sahut sebuah suara dari dalam. "Ibu nyari saya?" tanya Suar pada seorang perempuan gemuk berambut seleher yang terduduk di belakang meja. "Bulan ini sudah closing berapa?" tanyanya dingin. Pandangannya masih terbenam pada berkas-berkas yang berserakan di meja. "Belum, Bu." "Kenapa belum?" "Beberapa nasabah perlu di follow up lagi. Kebanyakan bilangnya banyak pengeluaran bulan ini, jadi keuangannya belum stabil." "Alasannya itu terus, klasik." Suar menunduk. Ia kena marah lagi dengan kalimat yang diulang-ulang sedari beberapa hari yang lalu. Memang sudah 2 bulan kinerja Suar menurun, dan hal tersebut membuat atasannya kaget. Bagaimana tidak? Selama setengah tahun bekerja, jumlah closing nasabah dari Suar selalu di atas rata-rata. Ia sampai dianggap sebagai aset berharga untuk perusahaan. Akan tetapi di bulan ke-7 dan ke-8, jumlah nasabah yang membeli asuransi dari Suar menukik tajam ke arah jurang. Atasan Suar tidak tahu bahwa ia mempunyai alasan sendiri kenapa kinerjanya bisa turun drastis selama 2 bulan terakhir. Saat perempuan di hadapannya terus memuntahkan kata-kata yang pedas, angan Suar justru terbang tinggi kembali pada isi buku bersampul merah. Interaksi. Aku selalu gemas dengan orang-orang yang katanya berpendidikan, tapi menyulitkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Padahal berinteraksi itu sebetulnya mudah. Lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau takkan keberatan. Jangan lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau akan marah dan kecewa. Namun, kita seringkali melanggarnya. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, ada seorang kawan membagi nomor teleponnya kepada orang lain tanpa izin. Mungkin baginya itu hal sepele, namun bagiku itu pelanggaran privasi. Apa sulitnya meminta izin terlebih dahulu? Atau juga apa sulitnya berterima kasih setelah meminta tolong? Apa sulitnya meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Apa sulitnya mendengarkan tanpa terus memotong pembicaraan? Apa sulitnya mengutip kalimat dengan mencantumkan narasumber? Apa sulitnya menanyakan perasaan jika memendam malah menyakitkan? Nah, kan kita lebih senang mempersulit segala sesuatu. Tanpa sadar, aku pun ternyata juga pernah seperti itu. Bagi orang-orang yang pernah bekerja sama denganku, aku mungkin sedikit menyebalkan. Selain senang sekali mengatur-ngatur, aku juga sangat senang mempermasalahkan
dan menyalahkan hal-hal kecil. Contohnya saat kawan-kawan dari kedai kopi berinteraksi di radio dan aku cuma bisa mendengarkan dari kejauhan karena ada pekerjaan yang belum kubereskan. Aku mewanti-wanti kawanku agar tidak salah berucap, karena akan ada banyak orang yang mendengar mereka mempresentasikan toko buku kecil yang kami gagas di dalam kedai kopi. Maka dari itu, interaksi mereka dengan penyiar mesti sempurna. Aku terus menginterferensi di grup chat karena merasa ada yang kurang dari dialog mereka. Perbuatanku ini malah membuat kawan-kawan yang sedang berada di ruang siaran tidak nyaman. Aku jadi malu mengingat kata-kataku sendiri. Kok aku jadi orang yang tidak beretika baik? Aku pun cepat-cepat meminta maaf dan menyerahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan di ruangan siaran untuk menjelaskan. Wawancara berjalan lancar, di luar ekspektasi, malah sangat menghibur dan tidak kaku. Ternyata pepatah Anda sopan, kami segan, takkan pernah usang hingga akhir zaman. Suar, kamu dengar saya nggak sih? Iya Bu. Suar seketika tersadar dari lamunannya. Perempuan di depannya kembali mencerocos, dan Suar cuma bisa membayangkan betapa nikmatnya mengajari perempuan itu sebuah pelajaran etika berinteraksi. Di kantin, Suar makan dengan lesu. Biasanya menyantap mie ramen kesukaannya sambil menonton video vlogger idolanya bercuap-cuap sudah cukup membuat siangnya terhibur. Tapi tidak kali ini. Sejak patah hati, ia seperti kehilangan motivasi. Pandangannya terhadap kantor berubah drastis dari tempat yang paling semangat ia datangi menjadi tempat yang paling malas ia lihat. Mungkin saat ini yang paling mengerti cuman Ibu Kartini yang sering dicurhatinya. Makan siang hari ini gratis untuk orang yang putus cinta, katanya. Terima kasih, jawab Suar sambil tersenyum pahit, sepahit bayangan tentang teman-temannya yang akan bersenang-senang di pantai tanpanya. Sementara ia mesti memutar otak tentang bagaimana caranya kembali mengumpulkan nasabah. Sambil menyuapi mulut sendiri, ia kembali membuka buku bersampul merah dengan sangat hati-hati. Suar akan sangat bersalah pada pemiliknya jika cipratan ramen sampai menempel di salah satu halamannya. Biar apa? Kata biar apa? Biasanya dipakai sebagai kelakar jika motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu tidak jelas. Misalnya, ada orang mau bunuh diri tapi update status dulu, atau ada sepasang muda-mudi pacaran saling panggil ayah bunda, giliran jadi ayah bunda betulan malah belum siap, atau ada orang yang menyindir-nyindir mantannya ketika mantannya bahagia, atau ada orang yang berkelahi di kolom komentar karena meributkan keyakinan yang mereka peluk. Nah, saat itulah kita bisa berkata, biar apa? Meski sederhana, kata biar apa cukup membuatku merenung. Apa sebetulnya motivasi kita? Kenapa kita melakukan ini semua? Untuk hidupku sendiri misalnya, saat kebanyakan orang memilih untuk menggantungkan nasib pada pekerjaan kantoran dan melakukan rutinitas konvensional, aku malah nyaman-nyaman saja menjadi seperti ini. Kemana-mana pakai celana denim sobek dan kaos belel. Dengan rambut panjang ikal tidak tersisir, serta wajah ditumbuhi brewok tanggung. Aku nyaman-nyaman saja mendaki gunung di hari kerja atau naik angkutan umum agar bisa baca buku sambil berkeliling kota. Saat keluarga besarku berkumpul, yang terlihat seperti pengangguran ya cuma aku. Kalau kujelaskan aku seorang penulis malah ditanya, kapan bukumu dijadikan film? Kalau kujelaskan aku seorang jurnalis, malah ditanya lagi, siapa saja orang terkenal yang sudah kau wawancarai? Lah kan, pusing. Memang, jujur saja, aku tidak jadi kaya raya dari penulis. Ekonomiku masih pas-pasan, tapi bisa menafkahi orang tua dan bisa menabung untuk masa depan. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Jadi, biar apa? Ini jawaban terbaikku. Aku menjadi jurnalis agar bisa berkeliling negeri ini menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa penting sekaligus dapat bonus punya penghasilan.
Aku menulis biar pikiranku bisa tertuang dan tidak tertahan lalu menjadi beban. Aku berselancar di internet biar bisa bertemu dengan gagasan baru, ilmu baru, juga sahabat baru. Dan bukankah harta yang paling tak ternilai adalah persahabatan? Ketika seseorang yang tak aku kenal membaca tulisanku, lalu merasakan apa yang aku sampaikan, aku telah bersahabat dengannya. Ketika aku bisa tertawa riang dengan segelas teh bersama orang-orang yang berkecimpung di bidang yang berbeda-beda, aku telah bersahabat dengan suasana. Ketika aku membuat karya, aku telah bersahabat dengan masa lalu. Ketika aku yang tidak pernah menyangka diberi honor karena tulisanku dimuat di surat kabar, bisa memberi sesuatu untuk orang tua, aku telah bersahabat dengan hati nurani. Dan kau tahu apa yang paling penting? Ketika aku melakukan semua didasari rasa senang tanpa menggerutu, aku telah bersahabat dengan diriku sendiri. Lain kali sebelum melakukan sesuatu, coba pikir ulang lagi dan lagi dan lagi. Biar apa? Jika alasanmu kuat, lakukanlah. Namun jika itu hanya letupan sesaat, hentikanlah. Karena motivasi menentukan kemana arah langkah kita selanjutnya. Lagi-lagi suar seakan terkoneksi dengan apa yang baru dibacanya. Sebuah kegelisahan hidup. Apakah Suar benar-benar menikmati hidupnya? Apakah ia benar-benar ingin menjadi seorang sales asuransi? Apakah ia akan tetap bertahan di sini, ditekan dan diinjak, jika bukan karena rasa berbakti untuk orang tuanya? Suar mengeluarkan ponselnya dan kembali mencatat petunjuk lainnya, bahwa Juang adalah seorang jurnalis, sebuah profesi yang menurut Suar sangat keren. Setelah itu, ia mencoba mencari tahu apakah ada sebuah buku atau artikel dengan nama Juang sebagai penulis. Entahlah, namanya juga penulis, siapa tahu Juang merupakan nama pena. Tidak ada sama sekali. Pencarian ini akan menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan. Benaknya menggerutu. Ketika menopang dagu, Suar tersenyum membayangkan sosok Juang yang mengenakan celana jeans robek dan kaos oblong dengan brewok menumbuhi sebagian besar wajahnya. Tatkala akan pergi dari kantin, perhatian Suar terdistraksi pada sepasang manusia yang melintas di depannya, bergandengan mesra tanpa peduli bagaimana perasaan orang yang melihatnya. Pasangan tersebut berhenti sejenak di depan Suar. Sang lelaki tampak kikuk, sementara sang perempuan yang sepertinya menyengajakan untuk berhenti di depan Suar tampak biasa saja. Ada si pohon cemara, kata perempuan itu. Suar berusaha tidak melirik ke arah mereka. Diam terus kayak pohon, pantas Ricky milih balikan sama gue. Lo sih cuma diam doang kayak pohon. Suar mengepal tinjunya. Ia tatap perempuan itu tajam-tajam. Kamu membuli begini? Biar apa? Ia menekankan ujung kalimatnya. Bangga sudah tidur sama cowok? Tanyanya dingin. Ngeyel nih bocah. Perempuan itu maju selangkah mengancungkan tinjunya. Sang lelaki menarik tangan perempuan itu lalu mengajaknya pergi. Perempuan itu mengendus kemudian menuruti ajakan pacarnya. Yang mereka tidak tahu bahwa Suar pernah berkelahi dengan 5 anak lelaki semasa ia SMP sebelum seorang diri memenangkan pertarungan tersebut. Di antara 2 perang, seorang kawan pernah berkata, tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Benarkah begitu? Aku jadi teringat kepada para pendahulu kita yang memerangi penjajah agar semua anak bangsa bisa berpendidikan. Bukan hanya anak-anak dari para pejabat, hasil peranakan penjajah dengan para nyai atau keturunan priai saja. Ya, anganku jauh melayang pada masa-masa awal abad 20. Pada masa sepeda baru saja masuk dan dinamakan kereta angin, dan listrik masih jadi hal yang tidak semua orang bisa lihat. Orang-orang pribumi di zaman dahulu begitu terkungkung keterbatasan informasi tapi mampu berpikiran luas, memimpikan hal besar, berharap ada masa di mana negeri ini bisa menyejajarkan dirinya di kancah dunia. Paham-paham baru pun melebur di negeri tercinta ini untuk meludahi paham lama penjajahan. Mereka, para pendahulu kita, mungkin kakek dan nenekmu,
adalah orang-orang hebat yang memberikan pundaknya agar kita bisa meraih lebih tinggi, menggapai cita-cita, menjadi viral sekaligus kawan setara bangsa-bangsa Eropa dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Betapa sedihnya hatiku ketika dihadapkan dengan kenyataan hari ini, di mana kebanyakan dari kita yang tidak lagi terkungkung oleh keterbatasan informasi, malah mempunyai pemikiran yang sempit. Anak muda yang kuat mempergunakan kekuatannya untuk memojokkan yang lemah dan lebih senang membuat geng yang mengeroyok orang-orang tak bersalah daripada berorganisasi untuk mengeroyok ketidakadilan. Orang-orang pintar mempergunakan otaknya untuk mengelabui dan menipu rakyat kecil dengan sejuta janji tanpa bukti. Kota menjadi kotor dengan baliho-baliho dan ribuan poster menyambut pemilu yang memajang foto si calon dengan senyum lebar dan titel panjang sepanjang kereta api. Bukankah Henry Dunant pernah bilang, selama semua negara tidak kekurangan pecinta alam, negara tersebut takkan kehabisan pemimpin. Lalu, calon pemimpin macam apa yang mengkotori kota? Calon pemimpin macam apa yang tidak peduli dengan sampah-sampah sisa pemilihan umum? Negeri ini adalah negeri yang besar, negeri yang hebat. Cuma sayangnya tidak semua orang mampu bersyukur. Kebanyakan dari kita lebih senang terlena dicekoki keindahan dunia fana, sedih karena putus cinta, tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang lebih bersedih karena putus sekolah, menangis karena hati terluka oleh sang kekasih, tapi lupa kalau saudara-saudara kita lebih terluka karena haknya diinjak-injak, galau karena cinta ditolak, tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang berusaha tidak galau meski kehilangan tempat tinggal pasca bencana. Tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Jika benar begitu, apa kita siap membela negara jika esok hari kita kembali dijajah? Apa kita tahu apa yang mesti dilakukan saat ada segerombolan orang-orang ingin menjatuhkan paham yang kini kita anut? Apakah kita sudah punya ide dan strategi agar negeri ini selamat? Ataukah kita akan terlalu sibuk membetulkan poni, sibuk mengunggah foto selfie dengan latar pertempuran, sibuk memperbaharui status sedang ada di medan perang? Negeri ini adalah dirimu, dirimu adalah negeri ini, tanah yang kau beraki, yang kau kencingi, yang kau ambil airnya itu kau minum, yang kau ambil padinya untuk kau makan. Tapi pernahkah kau merasa berutang untuk membawa bumi pertiwi ke arah yang lebih baik? Malam telah merambat turun ketika sebuah berita tersiar di televisi. Perang kembali terjadi di Timur Tengah atas alasan-alasan yang sepertinya kurang masuk akal. Suar yang lagi-lagi sedang asik bergumul dengan buku bersampul merah memilih untuk mematikan televisi. Perang? Memang benar semua orang memiliki perang mereka masing-masing, termasuk juga Suar. Membaca tulisan dalam buku bersampul merah sudah berhasil membuat Suar meredam perasaan ingin melabrak perempuan yang membuatnya kesal setengah mati saat jam makan siang tadi. Suar menutup buku. Satu hal yang tertinggal dalam benaknya adalah kebingungan mengapa dirinya yang cukup melek politik semasa kuliah malah kini makin apolitis. Dulu ia yang bergabung dalam badan eksekutif mahasiswa pernah menjadi pengurus mading. Selama 1 tahun masa jabatannya banyak berita yang ia sortir. Tentu saja hal tersebut membuatnya tahu perkembangan sosial dan politik pada saat itu. Namun kini melihat berita yang berat-berat membuatnya seketika sakit kepala. Apakah rutinitas pekerjaan yang relatif membuat pikirannya menjadi tumpul, ataukah Ricky yang menjadikannya jinak? Tidak bisa dipungkiri, Ricky adalah hal yang akhir-akhir ini membuatnya merasa muak berada di kantor. Selain Bu Ida, yang tampaknya selalu menstruasi 365 hari per tahun. Padahal sebelumnya saling benci, mereka pernah saling mengasihi. Pertemuan pertama Suar dengan Ricky Kusumawardhani begitu indah. Ia mengenal lelaki bertubuh tinggi itu saat baru 3 hari diterima bekerja. Ricky lah yang berbaik hati,
memperkenalkan ini itu di kantor, tatkala semua orang terkesan sibuk dan bersikap dingin. Tugas Ricky sebagai personal banking advisor mewajibkannya mengunjungi para nasabah bersama Suar. Dan itu berlangsung selama 2 minggu, cukup lama untuk membuat mereka tahu lebih jauh tentang satu sama lain. Dari sana mereka beberapa kali minum kopi berdua selepas jam kerja. Celakanya, Suar jatuh hati pada pribadi Ricky yang memikat. Selain parasnya yang bisa dibilang cukup tampan, wawasan Ricky yang luas pun merantai Suar untuk tidak bosan mendengarkan celoteh-celotehnya. Nahas perlahan, Suar tahu bahwa Ricky sudah punya pacar, bahkan satu kantor dengan mereka, seorang perempuan bernama Bella. Saat sang kekasih jujur berkata menyukai Suar, Bella berang bukan kepalang. Dan seperti kebanyakan perempuan di muka bumi ini, yang Bella salahkan cuma Suar seorang, tanpa mau tahu pihak lelaki yang gemar menggoda. Untuk sesaat, kisah cinta Suar dan Ricky berakhir bahagia. Ricky memutuskan Bella lalu berpaling pada Suar. Layaknya sinetron-sinetron di televisi, sang gadis mendapatkan cinta pangerannya. Mereka lupa bahwa hidup dimulai setelah sinetron berakhir. Cuma berselang setengah tahun, Ricky jenuh dengan Suar yang menurutnya garing dan tidak tahu cara bersenang-senang. Entah memang begitu atau karena selama berpacaran, Suar tidak pernah mau diajak berlibur berdua bersama Ricky. Gadis itu selalu mengingat apa kata ibunya tentang bahayanya dua anak manusia yang sedang dilanda asmara menginap satu ruangan, entah di kamar maupun di dalam tenda. Hasrat bisa dapat menyergap kapan saja. Ricky bilang Suar kolot, Suar bilang ini prinsip. Setelah itu, Bella kembali mendekati Ricky. Ujungnya sudah ditebak, mereka kembali jadian. Lagi pula lelaki mana yang tidak tergiur melihat kemolekan Bella? Jika Suar manis ala-ala kembang desa, maka Bella adalah bunga ibu kota yang siap dipetik kapan saja. Patah hati membuat kinerja Suar menurun. Mungkin ini karma, karena selama hampir setengah tahun ia membiarkan Bella menderita melihat mereka berduaan setiap hari. Mungkin ini cara alam semesta memutarbalikkan keadaan agar dirinya dapat lebih arif. Suar tertawa sendiri. Aneh, buku bersampul merah sudah berhasil membuatnya berpikir sedikit lebih terbuka dan mulai bergerak, seperti menyempatkan diri pergi ke warung dan membeli beberapa kardus bekas. Masukkan ke dalam kardus. Karena harus mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk menimpa map dokumen yang kini kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Ku tarik kardus tersebut, lalu ku bersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, ku buka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya, dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Ku keluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada, mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok, jadi sulit menghubungi. Lagi pula kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus. Lalu ku simpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan, kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda.
Hidup akan mengajarkan kita banyak hal dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika bisa menjadi sumber inspirasi, seketika bisa menjadi karya, dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu, karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut. Lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja. Bahkan bisa membantu tersenyum lega, mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita di hari nanti. Semua benda pemberian Ricky yang tadinya Suar pikir harus dikembalikan, ia masukkan satu persatu ke dalam kardus. Dari album musik kesukaan Suar, lipstik bermerek, hingga tas jinjing mahal, ditatanya dengan rapi. Lelaki itu memang cukup royal padanya, dan mungkin juga pada setiap perempuan yang dipacarinya. Gerakan Suar yang tanpa ragu sempat terhenti sewaktu ia tiba di sebuah figura berisi kolase foto-fotonya dengan Ricky. Harga benda tersebut mungkin tak seberapa, namun merupakan buat tangan Ricky. Ada sisa ketulusan yang menusuk dada Suar. Ia menguatkan dirinya, lanjut memasukkan figura tersebut ke dalam kardus. Setelah itu Suar menyegel kardus dengan selotip dan menyimpannya di pojok kamar, tepat di bawah tas kamera yang menggantung. Ia berjanji akan membuka kardus itu lagi kelak setelah hatinya sembuh. Setelah beres dengan kardus, Suar kemudian naik kembali ke atas ranjang, membungkus tubuhnya dengan selimut. Benaknya berpikir tentang Juang yang penuh dengan kejutan. Apa yang orang itu bicarakan melompat-lompat seolah dirinya memiliki banyak pemikiran yang tidak bisa diutarakan lewat lisan. Suar kian penasaran dengan sosok Juang. Namun sejauh ini, ia seolah diam di tempat, tidak ada satupun petunjuk tentangnya. Karena sudah mengantuk, Suar memutuskan untuk lanjut membaca esok pagi. Ia perlahan menyadari bahwa alasannya tetap betah membaca buku bersampul merah bukan cuma karena ingin menggali informasi perihal sang pemilik buku, tapi karena ia merasa entah mengapa pemikiran Juang bisa merefleksikan dirinya sendiri. Selamat datang di realitas. Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya lulus. Sewaktu aku di wisuda, ibu sampai menangis. Katanya beliau terharu anak sulungnya sudah jadi sarjana. Ibu memang tidak pernah merasakan di wisuda. Hebatnya perempuan tersebut berhasil membiayai anak-anaknya hingga selesai kuliah. Dulu saat sudah menggenggam sarjana teknik informatika, muncul pertanyaan baru di benakku. Akan bekerja di mana? Setelah melamar ke sana kemari, aku diterima bekerja sebagai bagian dari tim marketing di sebuah perusahaan les. Hanya bertahan sebulan, aku pun keluar dan nekat melakukan hal yang paling kusukai, menulis. Kuniatkan dalam hatiku bahwa aku akan hidup dari dan untuk menulis, meski hal tersebut sempat membuat ayahku murka. Setelah itu muncul banyak babak baru dalam hidupku, dari mulai menjadi wartawan lepas, mengembara, pegiat kopi, penulis buku, hingga akhirnya aku menjadi diriku yang sekarang. Apapun itu, prinsipku adalah jika memang tertarik, jangan ragu untuk terjun langsung, meski hal tersebut sebetulnya bukan bidang kita. Contohnya, aku pernah bertugas menulis naskah film dokumenter tentang sejarah daerah timur, sementara sahabatku bertugas merekam gambar. Aku tetap ikut dia merekam ke sana-sini, supaya bisa sinkronisasi video hasil besutannya dengan tulisanku. Terjun langsung bukan berarti ngerecokin,
Terjun langsung berarti mempelajari secara langsung, bukan berdasarkan data-data belaka. Hasilnya, aku jadi menghargai proses, sekaligus belajar tentang hal-hal baru. Aku jadi tahu caranya menjilid kertas saat melihat proses pembuatan buku. Jadi tahu caranya menyablon saat melihat proses pembuatan kaos. Jadi tahu membedakan biji kopi saat melihat proses pembuatan kopi. Jadi tahu caranya menyunting film secara digital saat melihat proses editing film. Dan mengetahui hal-hal baru tentu takkan membuat kita rugi. Sayangnya, banyak orang mengeluh saat diminta tolong menjadi A karena merasa job desk-nya hanya B. Padahal, bukanlah saat kita dipercaya melakukan lebih dari satu pekerjaan, itu tandanya kita dianggap mampu. Bukankah itu menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri? Siapa tahu nilai plus ini memberikan kita jenjang karir yang lebih cemerlang. Banyak sekali pelajaran yang tidak pernah kudapatkan di kampus, malah kudapatkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata. Salah satunya adalah bertahan hidup. Karena pada akhirnya, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi. Beradaptasilah, hidup ini keras, buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu, pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Suar terasa tertohok kala membaca soal Juang dan temannya yang membuat film dokumenter. Sebuah proyek yang selama ini hanya bisa menjadi impiannya. Di dalam bus menuju tempat kerja, ia teringat masa silam. Suar mengambil jurusan DKV dan tidak pernah berminat kerja kantoran. Ia pertama kali jatuh cinta dengan dunia desain semasa SMA. Tatkala angkatannya membuat sebuah acara dan Suar yang ditunjuk untuk merancang desain pamfletnya. Satu angkatan memuji hasil kerjanya. Ternyata di sanalah bakat Suar terlihat. Ia pun berujung mengerjakan desain panggung, sekaligus desain baliho raksasa untuk diletakkan di depan sekolah. Ayahnya pernah berpesan, yang penting kamu harus sekolah yang tinggi biar bapak dan ibu bangga. Dan karena salah seorang guru yang melihat bakat Suar menyarankannya untuk masuk DKV, Suar pun meneliti lebih jauh tentang jurusan tersebut. Akhirnya setelah memantapkan hati, ia pergi ke Jakarta, ikut tes dan diterima di sebuah institut bergengsi. Sewaktu semester 3, setelah beberapa kali menjadi model dadakan untuk membuat video klip yang dibuat oleh teman kuliahnya, Suar berkenalan dengan unit kegiatan mahasiswa fotografi dan videografi. Ia mulai mencoba merekam video. Awalnya iseng-iseng, lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak benar-benar membuatnya tergila-gila. Lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak benar-benar membuatnya tergila-gila. Mungkin karena semasa di desa utara, kampung halaman Suar, anak-anak sebayanya tidak ada yang mengoperasikan kamera sampai-sampai ketika ia mengenal dunia rekaman video, hal tersebut membuatnya takjub. Sejak saat itu, Suar menyadari bahwa passionnya adalah di bidang sinematografi. Tahu bahwa kamera DSLR tidaklah murah, Suar menabung sedikit demi sedikit. Uang yang dikirim orang tuanya tidak pernah ia hamburkan. Di semester 6, akhirnya Suar bisa membeli kamera idamannya. Tentu setelah menimba ilmu yang cukup matang dan bolak-balik meminjam kamera milik para seniornya. Memiliki kamera sendiri membuat Suar terus menghasilkan film-film pendek bak orang gila. Ia hunting ke sana kemari dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya. Jika beberapa teman sebayanya menghabiskan uang untuk membeli baju dan sepatu, Suar menabung demi jalan-jalan. Ia membayangkan kelak dirinya akan mengelilingi Zamrud Khatulistiwa membuat film dokumenter tentang keindahan negeri ini. Gadis itu baru mengerem kegiatannya sewaktu ia harus menyelesaikan skripsi.
Suar adalah salah satu sinematografi berbakat di kampusnya. Hampir semua orang yang pernah melihat karya-karyanya berkata bahwa Suar diberkahi, seolah-olah ia memang dilahirkan untuk membuat film. Karena itulah, seberes menyandang gelar sarjana, Suar yang sempat tinggal beberapa lama di kampung halaman meminta restu kedua orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan mengejar impiannya. Dalam benaknya, sudah Suar siapkan peta cita-cita sebagai pembuat film. Dengan berbekal kamera DSLR, mikrofon eksternal, dan 3 buah lensa, Suar berencana untuk menggarap pilot project yang kemudian atau mudah-mudahan bisa didanai produser. Namun apa mau dikata, Suar mesti mengalah tatkala bapak terkena stroke. Lamunan Suar buyar ketika sadar kantornya sedikit terlewat. Suar buru-buru berdiri dan turun dari bus. Setibanya di kantor, ia baru sadar bahwa dirinya datang lebih cepat beberapa menit. Ruang kantor masih sepi, hanya ada Mas Doni sang security. Melihat Ibu Ida belum datang, Suar memutuskan melanjutkan bacaannya. Pembentukan jati diri. Aku belajar main gitar ketika SD. Berangkat dari seringnya stasiun televisi memutar lagu-lagu Nirvana dan Green Day, aku pun termotivasi untuk menjadi mahir bermain gitar. Beranjak SMP, aku dan kawan-kawanku mencoba membuat band. Kami latihan seminggu sekali seberes sekolah dengan alat-alat dari tempat latihan yang seadanya. Tapi karena dulu aku penakut, aku tidak pernah manggung. Dari sana aku bergonta-ganti band. Baru waktu SMA, aku mulai memberanikan manggung ke sana kemari. Meski dibayar pakai gorengan dan es teh manis, tapi bangganya minta ampun. Waktu kuliah, aku berkenalan dengan dunia sastra. Padahal sungguh mati, jurusan teknik informatika tidak ada hubungannya sama sekali dengan membuat puisi. Entah mengapa aku merasa ada sihir dalam setiap kata yang dituangkan oleh Chairil Anwar, T.S. Eliot, Pramudia Anantatur, dan Pablo Neruda. Seberes kuliah, aku pun mulai menulis dan menyebarkan karya tulisanku lewat jalur independen. Ini merupakan sebuah lompatan nekat. Bayangkan seorang sarjana teknik informatika membuat buku tentang kegelisahannya perihal negeri ini. Tapi aku bahagia. Aku tidak lagi membuat sesuatu sebagai ajang eksistensi, melainkan sebagai ajang berekspresi. Dan walaupun pembacaku sedikit, terasa bahagia sekali saat ada seseorang yang berkata bahwa ia bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh bukuku. Aku bersyukur mengawali perjalanan dari pergerakan yang sangat independen. Banyak yang kupelajari di sana, terutama tentang berkarya untuk menenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kadang, aku masih tidak percaya diriku selamat. Aku yang dahulu brutal dan penuh amarah, mampu menjalani hidup yang bisa dibilang lebih damai. Masa depan memang tidak bisa disangka-sangka. Pernahkah kau menyangka beberapa tahun yang lalu kau akan menjadi dirimu di hari ini? Mungkin beberapa dari kita berhasil mengejar impian kita. Mungkin sebagian dari kita harus menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak kita mau. Ya, identitas manusia tidak pernah statis. Maka dari itu, kita tidak perlu memaksa bersumpah bahwa kita suka A, meyakini B, memuja C, dan memiliki prinsip D. Karena toh proses dalam kehidupan selalu membentuk kita yang baru setiap harinya. Bukankah yang dulunya anti kapitalis mungkin saja berujung bekerja di perusahaan asing? Bukankah yang dulunya berorasi membela rakyat di depan gedung dewan mungkin saja berujung duduk manis sampai ketiduran di dalam ruangan dewan? Bukankah yang dulunya berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu, mungkin saja berujung hidup bahagia meski sudah putus? Masa depan tidak diramalkan, tapi diciptakan. Segala kejadian dalam hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit, membentuk diri kita hari ini, juga esok dan lusa nanti. Manusia adalah proses belajar tiada henti dari lahir hingga ke liang lahat. Jadi, tidak perlu lagi mencari jati diri, karena jati diri tidak untuk dicari, melainkan untuk dibentuk.
Sudahkah aku membentuk jati diri? Sudahkah aku menciptakan masa depan yang aku mau? Sudah berlapang dadakah diriku menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak aku mau? Tanya Suar dalam hati. Ia merasa tulisan yang baru dibacanya kian mencubit hati kecilnya. Sejak bapak terkena stroke, segala rencana yang telah ia susun menjadi berantakan. Bapak akan segera pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri di desa. Di saat yang sama beliau sakit. Sudah menjadi kewajiban Suar sebagai anak pertama menyokong ekonomi keluarga. Waktu itu tanpa diminta Suar kembali ke Jakarta. Kembali menghuni kamar lamanya di tempat indekos. Kemudian mencari pekerjaan apapun yang bisa ia kerjakan. Meski tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, yang penting berduit. Realitas membuatnya mengubur dalam-dalam impian menjadi sutradara. Awalnya terasa sakit ada di ibu kota, berdekatan dengan dunia yang ia suka namun tidak bisa menggapainya. Tapi lama-lama Suar terbiasa untuk mati rasa. Gadis itu lalu diterima di bank tempat dirinya bekerja sekarang. Segalanya terjadi begitu cepat. Dari lamarannya yang diterima, ia langsung training dan mulai bekerja. Suar dulunya tak cepat akrab dengan orang lain. Mau tidak mau berubah menjadi seseorang yang pandai merayu nasabah agar membeli asuransi. Desakan ekonomi menjadikan Suar selalu berusaha untuk melebihi target bulanan dan berhasil. Itu membuat Ibu Ida atasannya menyukainya. Hingga 2 bulan yang lalu, kala itu Ricky memutuskan untuk kembali pada Bella. Caranya yang tidak enak membuat Suar tak bisa lagi fokus pada pekerjaannya. Tidak mencapai target mulai membuat Ibu Ida berubah. Suar menjadi langganan masuk ruangan Ibu Ida. Dari ketahuan membuat math bodong hingga closing yang tidak sampai target membuatnya terus dicecar. Anehnya, makin lama Suar makin tidak peduli dengan pendapat Ibu Ida, apalagi perusahaan tempatnya bekerja. Inikah saatnya ia menentukan pilihan? Namun, tatkala mengingat kondisi bapak, Suar kembali mengubur ide gilanya. Ia menghela nafas sejenak, lalu berdiri dari duduknya, membawa setumpuk brosur, kemudian menghampiri nasabah yang baru saja masuk ke dalam bank. "Halo, bisa minta waktunya sebentar? Kami sedang ada penawaran menarik," ucap Suar dengan senyum palsu terbaiknya. Suar naik ke tempat tidur setelah mencuci muka dan menyikat gigi. Ia tidak begitu peduli bahwa malam ini malam Sabtu, waktunya untuk bersenang-senang bagi anak muda. Kesendiriannya sudah lebih dari sempurna, apalagi ia merasa kurang enak badan sedari di kantor. Dalam kehangatan selimut, ia melihat buku bersampul merah tersembul dari dalam tas jinjingnya yang tergeletak di atas meja belajar. Ia jadi agak takut membaca isi buku itu, takut keinginan untuk keluar dari pekerjaannya semakin kuat. Ia mengalihkan pikiran dengan membaca info terkini di ponselnya. Namun, godaan buku itu terlalu hebat. Suar kembali melirik buku itu. Ia menghela nafas. Ia kalah. Ia keluar dari selimut, mengambil buku itu dan melanjutkan membaca. Kali ini, ia berharap menemukan tulisan berisi motivasi yang bisa membuatnya makin giat bekerja, bukan malah sebaliknya.